Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen kelas 3B dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas secara mendalam tentang krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir, analisis dan perspektif teori pemasaran modern. Ini mencakup tentang latar belakang, krisis, identifikasi masalah, teori yang relevan, analisis kasus, benchmark internasional, rekomendasi strategi, dan bukan hanya persoalan logistik, tetapi juga persoalan persepsi, perilaku konsumen, dan juga efek komunikasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami, yaitu dengan saya sendiri, Nabil Acil Fadila sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Selanjutnya ada teman saya, yaitu saya Rabiatul Adabiyah Bancin sebagai pemateri kedua. Saya Sonia Tonga sebagai pemateri ketiga. Saya Fikri Jerifa Ananda sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kami akan membahas tentang latar belakang kasus saya sendiri. Nah, pada akhir November hingga Desember 2005 dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalur transportasi darat. Truk tangki Pertamina tidak dapat memasuki beberapa daerah sehingga suplai BBM itu terganggu. Walaupun stok di terminal Pertamina sebenarnya masih aman, tetapi karena jalur distribusinya hampir seluruh SPBU di Medan mengalami antrian panjang, bahkan mencapai ratusan meter. Kondisi ini semakin diperburuk oleh beredarnya hoaks bahwa pasokan BBM akan dihentikan. Masyarakat panik, melakukan pengisian berlebihan, bahkan menggunakan derigen yang akhirnya pada saat pertama masyarakat mulai kehilangan karena informasi resmi dinilai terlambat dan tidak jelas. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Rabiatul Adabiyah Bancin. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada masalah utama. Masalah utama terletak pada gangguan rantai pasok. Jalur utama yang rusak menghambat pengiriman truk tangki. Selain itu, SPBU tidak memiliki buffer stok yang memadai, sehingga ketika distribusi tertunda, 1-2 hari pun stok langsung habis. Tidak adanya data real-time mengenai stok di setiap SPBU membuat masyarakat tidak tahu mana yang masih tersedia. Koordinasi antar wilayah juga berjalan lambat, sehingga keputusan strategis terlambat diambil. Selanjutnya ada masalah pemasaran. Di sisi pemasaran, krisis diperparah oleh beberapa hal. Yang pertama ada panic buying, muncul karena kekosongan informasi. Kedua, komunikasi dari berbagai kanal tidak konsisten antara media sosial, petugas SPBU, dan berita televisi. Yang ketiga, ada sentimen negatif publik menyebar cepat melalui media sosial. Dengan kata lain, krisis distribusi berubah menjadi krisis kepercayaan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu analisis kasus yang akan dibawakan oleh pemateri ketiga, yaitu Sonia Ritonga. Kepada Sonia Ritonga saya persilahkan. Kemudian ada analisis studi kasus. Nah, dalam kasus ini, kelangkaan BBM bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik seperti jalan rusak atau banjir. Ada beberapa lapisan masalah yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada gangguan distribusi sebagai titik awal, yaitu ketergantungan pada jalur distribusi darat menciptakan single point of failure ketika jalur tersebut terputus. Seluruh rantai pasok langsung berhenti. Ketiadaan alternatif distribusi seperti jalur air, udara, atau rel kereta menambah kerentanan.
Yang kedua itu ada perubahan persepsi masyarakat, yaitu sebelum krisis masyarakat yakin bahwa BBM selalu tersedia. Namun, setelah melihat antrian panjang di berbagai SPBU, persepsi perubahan menjadi BBM akan habis lama. Efek psikologis ini memengaruhi perilaku konsumen sehingga konsumsi BBM meningkat bukan karena kebutuhan nyata, tetapi karena ketakutan kehilangan akses. Yang ketiga ada analisis respons Pertamina, yaitu Pertamina sudah melakukan beberapa langkah teknis seperti pengalihan jalur distribusi dan mobil storage. Namun, ada kekurangan signifikan dalam komunikasi. Tidak adanya informasi real time membuat masyarakat merasa dibiarkan menebak-nebak situasi. Dalam krisis, keterlambatan 1 jam saja sudah cukup memicu penyebaran hoax yang tidak terkendali. Kemudian ada penyebaran panic buying. Hoax melalui media sosial mempercepat terbentuknya panic buying. Setiap orang yang antri lalu memposting foto atau video yang membuat orang lain ikut panik walaupun sebenarnya mereka tidak membutuhkan BBM saat itu juga. Kemudian ada benchmark internasional. Melihat penanganan krisis dari perusahaan energi dunia, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu ada Shell dari Inggris. Pada krisis 2021, Shell merilis peta stok BBM yang diperbarui setiap jam. Masyarakat dapat melihat SPBU mana yang masih punya stok sehingga hoax bisa ditekan dengan cepat. Shell juga memberikan klarifikasi dalam waktu 24 jam pertama, menunjukkan kesigapan dalam menghadapi resepsi publik. BP dari Inggris, BP memastikan komunikasinya konsisten dan terpusat. Mereka menegaskan justru bicara profesional untuk menghindari salah tafsir di media. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah membantu mempercepat alur distribusi darurat sehingga supply kembali stabil. Kemudian ada Petronas dari Malaysia. Petronas memiliki sub-respons bencana yang matang. Mereka membuka posko energi, menggunakan unit distribusi bergerak, dan bekerja sama dengan militer untuk terjangkau daerah terisolasi. Transparansi melalui dashboard publik membantu masyarakat tetap tenang. Yang keempat ada Total Energies dari Perancis. Total menggunakan teknologi AI and Predictive Analytics untuk memperkirakan kebutuhan distribusi berdasarkan data cuaca dan perilaku konsumen. Dengan demikian, mereka bisa mencegah kelangkaan sebelum terjadi. Pelajaran utama untuk Pertamina, yang pertama itu pentingnya transparansi data real time. Yang kedua, ada komunikasi harus cepat, konsisten, dan terpusat. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan pemerintah, mempercepat pemulihan. Dan yang terakhir itu ada teknologi digital dapat mengurangi risiko panic buying. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu yang membahas rekomendasi strategi pemasaran yang akan dibawakan oleh Fikri Jirifa Ananda. Kepada Fikri Jirifa Ananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Rekomendasi strategi pemasaran. Rekomendasi dibagi menjadi 3 tahap, jangka pendek, menengah, dan panjang. A. Jangka pendek, fokus untuk menenangkan publik. Pertama, dashboard stok SPBU real time, peta digital yang menunjukkan SPBU mana yang memiliki stok dipadukan dengan estimasi kedatangan suplai berikutnya. Yang kedua, IMC krisis. Semua kanal komunikasi, media sosial, aplikasi Pertamina, SPBU, dan pusat harus memberikan pesan yang sama. Ketiga, edukasi tentang panic buying. Jelaskan bagaimana panic buying justru memperburuk situasi. Yang keempat, distribusi prioritas. Pastikan kendaraan penting seperti ambulan dan logistik bantuan tetap mendapat suplai. B. Jangka menengah, memperbaiki reputasi dan layanan. Reputasi repair campaign, mengembalikan kepercayaan melalui keterbukaan data dan pelibatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan SOP SPBU,
yaitu pelayanan harus lebih responsif, terutama saat krisis. Yang ketiga, kolaborasi lintas lembaga, kolaborasi dan BNPB agar respon lebih cepat dan efisien. C. Jangka panjang, membangun sistem yang tangguh. AI Early Warning System, sistem berbasis AI untuk mendeteksi gangguan distribusi dari cuaca ekstrim atau lonjakan permintaan. Yang kedua, digital engagement atau aplikasi Pertamina diperkuat dengan fitur notifikasi stok, edukasi publik, dan pelaporan masyarakat. Yang ketiga, diversifikasi jalur distribusi, tidak hanya bergantung pada jalur darat, tapi juga menggunakan jalur laut, udara, dan rel. Yang keempat, brand repositioning, memposisikan Pertamina sebagai perusahaan yang transparan dan cepat merespon. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, setelah kita mempresentasikan hasil analisis kasusnya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi internal. Kita akan bahas beberapa poin penting dari kasus ini, supaya pemahaman kita makin mendalam. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman saya yang ada di sesi diskusi ini. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kalian, panic buying itu lebih disebabkan oleh kelangkaan stok BBM atau lebih karena informasi yang tidak jelas dari Pertamina? Kalau menurut aku, panic buying lebih dipicu oleh kurangnya informasi yang jelas karena sebenarnya stok di terminal Pertamina masih aman, tapi masyarakat tidak tahu, jadi mereka menganggap BBM akan habis lama. Aku setuju. Ini sesuai teori perilaku konsumen, terutama konsep perceived scarcity. Ketika orang merasa barang langka, mereka langsung panik meskipun kelangkaan itu belum tentu benar. Dan media sosial mempercepat kepanikan itu. Setiap orang posting antrian panjang sehingga publik percaya situasinya parah. Nah, betul. Jadi, panic buying itu muncul karena kombinasi kurangnya informasi, viralnya antrian, dan juga rasa. Nah, pertanyaan dua ini untuk teman-teman. Menurut kalian, apa kelemahan Pertamina paling besar dalam menangani krisis ini? Menurut aku, kelemahan terbesarnya adalah komunikasi yang terlambat. Tidak ada pesan tunggal yang konsisten, sehingga masyarakat bingung. Betul. Dari sisi IMC, seharusnya semua kanal informasi SPBU, media sosial, pemerintah menyampaikan pesan yang sama. Tapi di kasus ini, informasi dari berbagai pihak berbeda-beda. Aku mau menambah ini, tidak adanya dashboard stok SPBU membuat masyarakat harus menebak-nebak kondisi sebenarnya. Padahal kalau data terbuka, panic buying bisa ditekan. Nah, jadi kesimpulannya dari jawaban semua teman-teman ini, kelemahan utamanya yaitu ada pada transparansi dan kecepatan komunikasi. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu, seberapa besar pengaruh media sosial dalam memperparah krisis ini? Pengaruhnya itu besar banget. Marketing 4.0 menjelaskan bahwa masyarakat lebih percaya informasi dari sesama pengguna. Video antrian itu lebih meyakinkan bagi mereka dibanding pernyataan resmi dari Pertamina. Setuju, media sosial membuat berita tapi juga membuat hoax berkembang tanpa filter. Selain itu, media sosial menimbulkan bandwagon effect. Kalau orang lain antri, masyarakat ikut antri walaupun tidak butuh. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa media sosial itu adalah faktor percepatan krisis. Jadi, tidak sampai situ, saya ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Dari semua rekomendasi yang kita buat, menurut kalian mana yang paling penting diterapkan di Pertamina? Menurutku, yang paling penting itu membuat dashboard stok BBM real time. Ini bisa langsung mengurangi kepanikan karena masyarakat bisa melihat SPBU mana yang masih ada stok.
Aku memilih IMC krisis terpadu. Komunikasi harus konsisten dan cepat. Tanpa itu, teknologi sebagus apapun tidak akan efektif. Kalau aku, penggunaan AI untuk memprediksi gangguan distribusi. Ini penting untuk jangka panjang supaya Pertamina bisa mendeteksi potensi masalah lebih awal. Nah, semuanya benar jadi prioritasnya. Yang pertama yaitu komunikasi cepat dan terpadu, terus transparansi data stok, dan yang ketiga teknologi prediksi jangka panjang. Nah, dari diskusi ini kita bisa simpulkan bahwa krisis BBM bukan hanya soal distribusi fisik, tetapi juga soal bagaimana perusahaan mengelola informasi, persepsi dan juga kepercayaan masyarakat. Demikianlah pemaparan dari diskusi dari kelompok kami mengenai krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa krisis tidak hanya menyangkut distribusi fisik, tapi juga persepsi publik, komunikasi, juga strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak video kami sampai akhir. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat dan juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.